Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini kita memahami dengan bermohon pada Allah kenapa waktu subuh yang ada di Indonesia diundur 8 menit. Karena ini sudah berjalan bertahun-tahun. Tidak tahu juga kapan mulainya, apakah sebelum Indonesia merdeka. Tapi sejak kita tahu ya, misalnya Bapak tahu waktu subuh itu sedemikian yang kita rasakan. Selesai salat subuh, dibuka pintu atau keluar dari masjid, hari masih gelap gulita. Masih gelap. Tapi kalau di Mekah, Madinah, selesai salat subuh, hari sudah terang benderang. Ini sekedar perbandingan. Nah, pemahaman fikih, firman Allah surat Bani Israel ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah salat setelah matahari tergelincir sampai malam. Jadi kalau matahari ini peragaman tuh. Kalau tengah hari belum masuk zuhur, tapi tergelincir sedikit masuk zuhur. Begitu matahari tergelincir, dirikan salat, maksudnya zuhur. Sampai malam ada salat asar, ada maghrib, ada isya. Sudah itu apa lagi? Wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikan pula lah salat fajar, sesungguhnya salat fajar disaksikan. Salat fajar di sini diterjemahkan salat subuh. Jadi salat subuh adalah salat fajar. Salat fajar itulah yang dikatakan salat subuh. Salat sunat fajar adalah salat sunat subuh. Kapan dilakukan? Masuk fajar, azan, lalu salat sunat. Nah, itu yang disebut salat sunat fajar. Tapi kita di Indonesia lebih populer salat sunat rawatib 2 rakaat sebelum subuh yang bobotnya sunat muakkad. Yang tidak ada masalah. Sudah itu ikamat, nah, kita orang Indonesia menyebutnya salat subuh. Tapi salat subuh itulah yang dikatakan salat fajar. Mana dalilnya? Itu tadi. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah salat fajar, sesungguhnya salat fajar disaksikan. Jadi salat fajar atau salat subuh itu kapan waktunya? Setelah fajar terbit. Apa itu fajar? Kalau fajar itu ya, kita melihat ke ufuk timur, sejauh mata memandang, bertemu kaki langit dengan tepi bumi. Pertemuan itu disebut ufuk. Karena dia di timur, disebut ufuk timur. Bisa paham ya? Fajar itu apa? Ada secercah cahaya membentang di ufuk timur itu. Warnanya putih, ke kuning-kuningan, kadang putih ke merah-merahan, atau gabung. Ya kira-kira beginilah ya. Tapi tidak persis seperti ini. Ada kuningnya, ada sedikit putihnya. Indah sekali. Kapan itu ada? Ya setelah posisi matahari menghampiri fajar ufuk tadi itu. Jadi kalau misalnya ini adalah ufuk, matahari masih di sini, ke sininya waktu subuh yang lama itu min 1, min 2, min 3, min 4 sampai min 20. Nah, dulunya masih min 20 di bawah ufuk. Orang sudah azan, sementara ini masih gelap gulita. Belum ada fajar terbit. Nah, pelajaran kita apa? Waktu subuh ialah mulai terbit fajar. Tidak disebut waktu subuh ialah masih gelap gulita, enggak. Tapi sudah ada fajarnya. Baru ada fajar itu terbit apabila matahari naik. Tadi berapa kedalamannya? Min 20. Min 1, min 2, min 3 sampai min 20. Ternyata masih gelap gulita. Betul itu sebenarnya orang masih bisa bersahur bagi yang tidak puasa, masih bisa tahajud bagi yang baru bangun tidur. Kenapa? Fajar belum terbit. Tapi azan sudah dikumandangkan. Nah, baru masuk subuh apabila matahari naik 2 derajat lagi.
Dari min 20 naik 1 derajat menjadi berapa? Min 19. Naik 1 derajat lagi, min 18. Mana yang dalam matahari itu? Min 20 atau min 18? Min 20. Jadi, waktu subuh kita selama ini terlalu dalam matahari. Masih malam baru, belum menghasilkan fajar. Baru ada fajar itu naik 1 derajat, min 19. Naik 1 derajat lagi, min 18. Baru ada fajar terbit. Baru disebut waktu subuh masuk. Nah, kenapa ada angka 8, kok diundur 8 menit? Untuk naik 1 derajat, butuh waktu 4 menit. Naik 1 derajat lagi, 4 menit. Naiknya cuma 2 derajat. 4 kali 2 berapa? 8. Jadi kalau misalnya waktu subuh itu pukul 5, biasanya, jangan azan pada pukul 5 itu tambah 8 menit. Berarti azannya pukul 5 lewat 8. Begitu pentingnya, baru sah salat subuh itu apabila fajar telah terbit. Kalau fajar belum terbit, ya belum sah. Tanda waktu masuk itu dikumandangkan azan. Dikumandangkan azan. Sementara subuh belum masuk, tentu salatnya tidak sah. Orang sekitar masjid salat, tidak bisa kita salahkan, karena dia sudah mendengar azan. Nah, jadi kita tidak salah menyalahkan, tapi secara keilmuan harus dipahami, baru sahnya salat itu, kalau zuhur, matahari tergelincir dulu. Kalau asar, bayang-bayang sudah melampaui panjang benda tegak lurus. Maghrib, benar-benar matahari sudah terbenam. Isya benar-benar syafaq merah. Syafaq merah itu ya warna keindahan suasana sunset itu benar-benar sudah hilang. Baru boleh isya masuk. Subuh memang sulit mengetahui karena fajar itu, apalagi negeri kita ada gunung, bukit, lembah, susah mengetahui fajar. Tapi yang jelas ulama kita dahulu sudah berjuang. Dikiralah waktu subuh itu kedalaman matahari min 20 derajat. Sehingga berlakulah bertahun-tahun. Kemudian diteliti dari 3 perguruan tinggi, Universitas Profesor Dr. Hamka, yang disingkat dengan UHAMKA di Jakarta, Universitas Ahmad Dahlan di Yogyakarta, dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ternyata dalam penelitiannya saat matahari min 20 derajat, fajar belum terbit sama sekali. Karena disimpulkan seperti itu, pada tanggal 20, Bapak ikut ya dalam musyawarah itu, selama 2 bulan itu, setiap Sabtu dan Ahad, berakhir musyawarah itu tanggal 20 Desember 2020. Disimpulkan apa? Diputuskan waktu itu, dari min 20 naik menjadi min 18. Kalau angkanya kan berkurang, tapi kan posisinya kan naik itu. Jadi tanggal 20 Desember 2020. Akhirnya dibawa ke sidang yang lebih tinggi, namanya di Tanfis. Tanfis itu filosofinya disaring. Kalau di ranah Minang itu dikenal dengan manampih bareh. Beras yang sudah ditumbuh atau ditampis, bersisihlah atah, dedak dengan berasnya. Artinya mana yang patut dibuang dan seterusnya itu ya. Jadi dulunya kajian subuh itu tebalnya 87 halaman. Kemudian disaring atau ditanfis, jadilah hanya beberapa halaman. Ini dia. Bapak ingin bacakan di bagian pertama, kriteria waktu salat subuh ya, tentang kriteria awal waktu subuh, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Ke-1, mengubah ketinggian matahari awal waktu subuh minus 20 derajat, minus 20 derajat, yang selama ini berlaku sebagaimana tercantum dalam himpunan putusan tarjih 3. Ingat buku tebal yang biru itu? Itu lama, masih mencantumkan di sana waktu subuhnya min 20 derajat. Nah, terus yang baru, B,
menetapkan ketinggian matahari awal waktu subuh yang baru, yaitu min 18 derajat di ufuk bagian timur. Nah, ini intinya di sini. Kalau orang bertanya mana surat edarannya, cukup ini saja satu halaman ini. Adapun pendalamannya, dalil-dalil ada di sini. Oke ya. Nah, setelah ditanfis, dapatlah intisarinya diumumkan lagi atau difatwakan pada tanggal 20 Maret. Di mana kita lihat tanggal 20 Maret itu? Ya di sini. Di halaman bagian awal tadi itu, apa katanya 20 Maret ya. Bentar, ini dia. Yogyakarta ditetapkan di Yogyakarta bertepatan dengan 7 Sa'ban 1442 Hijriah atau 20 Maret 2021. Jadi dari sekarang kita bertemu belum sampai 2 tahun. Tapi kalau dah 22 Maret 2023 berarti baru dia 2 tahun. Jadi sekarang kita masih sosialisasi waktu subuh. Terakhir, yang di Muhammadiyah sudah dari se-Indonesia itu sudah bergerak, sudah banyak yang mengamalkan. Kalau di Sumatera Barat itu Masjid Raya Sumbar sudah mengeksekusi, mengamalkan waktu subuh yang lamanya sudah diundur 8 menit. Terakhir yang Bapak maksud, dari Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat, itu juga sudah menfatwakan bahwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat mendukung waktu salat subuh yang lama diundur 8 menit. Nah, oleh sebab itu, anak Bapak semuanya paham dan kita sosialisasikan dengan sungguh-sungguh, dengan sabar. Apa dalilnya waktu subuh itu harus ada fajar terlebih dahulu? Di antaranya adalah surat At-Takwir, surat ke-81, ayat 18. Wasubhi iza tanaffas. Demi subuh apabila fajar telah memancar. Jadi tidak boleh salat subuh itu di saat gelap gulita. Bapak kira ini bisa dimaklumi, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.